Bukan masalah, menurut gue bukan masalah dia nggak mau cerita. Masalah dia mau cerita juga milih-milih, Van. Gue tuh sering tahu nih, lo nggak tahu ya. Nih pemirsa harus tahu ya. Ruben itu, didengerin. Ruben itu kalau mau cerita dia ngomong gini. Dia WhatsApp dulu. Kak, lu pura-pura jadi ibu gua ya. Oke, tadi telepon. Ma, ini Ruben, Ma. Iya sayang, gitu. Beneran. Halo Sobat Analisis Sengit. Selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel reaksi yang bakal membedah berbagai isu dan kontroversi yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas Ruben Onsu, Sarwendah, dan polemik yang kembali memanas setelah Ruben memilih hadir di podcast Deddy Corbuzier, sementara sebelumnya justru ramai dibicarakan soal ketidakhadirannya di podcast Denny Sumargo. Yang bikin menarik, ternyata ada alasan kenapa Ruben lebih nyaman bercerita di podcast tertentu. Bahkan, Ruben mengungkap banyak hal pribadi, mulai dari tekanan pekerjaan, kondisi keluarga, anak-anak, masalah keuangan, sampai bagaimana dirinya menghadapi tekanan sebagai figur publik. Di sisi lain, muncul komentar dan reaksi yang justru mempertanyakan, kenapa Ruben memilih podcast yang satu tapi menghindari podcast yang lain? Apakah memang soal kenyamanan? Atau ada alasan lain yang membuat Ruben merasa lebih aman untuk membuka cerita di tempat tertentu? Dan yang tidak kalah menarik, muncul juga pernyataan bahwa ada hal-hal yang sebenarnya diketahui orang-orang terdekat, tetapi tidak semuanya mau dibuka ke publik. Nah, disinilah menurut saya persoalannya menjadi semakin menarik untuk dibahas, karena kalau masing-masing pihak mulai memberikan potongan cerita, sementara publik hanya melihat dari luar, sangat mudah sekali kita terjebak dalam asumsi dan akhirnya memilih kubu masing-masing. Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kenapa polemik ini justru semakin melebar? Dan menurut saya, ada beberapa bagian dari narasi ini yang memang perlu kita lihat dengan kepala dingin. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Gue sampai bingung makanya gue kalau gue diundang yang lainnya, gue kalau bukan yang teman-teman banget juga gue bingung mau ngebahas apa gitu. Kan kalau ini kan kayak lo kan karena kenal gitu. Jadinya lo pasti tahu ada beberapa titik yang gue pasti akan tidak nyaman, ada beberapa titik yang gue nyaman. Gue bingung mau menceritakan tentang gue tuh dari mana ya gitu. Bingung gitu. Serius? Iya. Gue tuh yatim piatu, Mas. Gue nggak punya teman cerita. Dan lu nggak punya teman sebenarnya? Enggak. Takut. Jadi kalau orang lihat gue nggak bergaul kemanapun, Igun tahu gue yang menutup diri. Jadi kalau gue di depan umum ya, orang kenal gue tuh gue kayak nggak pede. Dia kok kenal gue ya? Gitu. Was-was. Iya. Terus sekarang jadi kayak sering was-was kayak. Was-was, nggak pede. Banyak yang buat gue jadi, gue pokoknya datang kayak ke TV tuh kayak ngantor aja. Saya adalah orang yang paling tahu apa yang terjadi, bukan netizen. Karena saya orang yang berinteraksi langsung, melihat langsung, tapi saya tidak publikasikan. Yang saya publikasikan adalah apa yang mereka sampaikan keterangan di podcast itu saja. Karena ada etika saya. Saya tidak boleh intervensi untuk melakukan hal itu, nggak boleh. Biar mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing. Supaya mereka apa? Belajar dewasa. Ini maksudnya gimana sih Bang Densu? Ya kan? Katanya kan yang abang publikasikan yang hanya ada pada podcast. Kalau selebihnya itu yang tahu itu cuma Bang Densu, bukan netizen. Kenapa Bang Densu tidak mau mempublikasikan? Karena ada etika, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya masing-masing agar lebih dewasa. Lah kalau kayak begini abang ngasih kisi-kisi, ngasih bocoran-bocoran kayak begini, malah yang ada netizen loh yang huru-hara nanti. Antara netizen pihak si Nyonya dengan netizen pihak si Tuan, begitu. Yang ada kagak bakalan kelar-kelar. Dengan adanya kata-kata hanya Bang Densu yang tahu, bukan netizen, begitu kan ya, terkait apa yang sudah Bang Densu lihat atau apalah begitu, mau bukti atau apa ya. Yang ada di sini justru malah bikin makin parahnya itu apa, perang antar netizen.
antara kubu Nyonya dan kubu Tuan. Bang Densu sadar nggak sih? Dengan statement Bang Densu seperti itu ketika live, kenapa? Ya Allah, apa Bang Densu baper apa gimana sih? Gara-gara RO lebih memilih di DC begitu apa gimana? Seharusnya kalau emang Bang Densu punya etika, janganlah ngebuat narasi-narasi seperti ini. Hanya saya yang tahu, bukan netizen dengan bla 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 dengan penjelasan lain-lain. Jadinya kan itu ngebikin netizen malah semakin dengan versi A dan versi B begitu, saling mau menang sendiri masing-masing ya. Malah jadi makin panjang kalau kayak begini. Bang Densu. Oke, di sini Dokcin agak sedikit menanggapin ya, karena kayaknya kedatangan SW ke podcastnya Densu itu malah berdampak baik ya, malah tambah penyebaran pengembangan isu yang tidak perlu tiba-tiba lahir, dan malah bukan untuk menyelamatkan SW, malah tambah PR jadinya kita semua ya kan. Kalian terserah kalau masalah itu mau buat asumsi sendiri, mau investigasi apa dibalik semua tabirnya gitu kan, itu kalian sendiri lah lebih ahli. Di sini Dokin ingin menggarisbawahi yang sebenarnya kita nggak usah susah-susah sih jauh-jauh ya untuk melika-likukan gitu ya, mau nge-reveal pertemanan aja ya. Oke, of course pasti namanya orang podcast punya style dan gayanya masing-masing ya. Deddy Corbuzier punya style sendiri, Densu punya style sendiri gitu kan. Dan bukan tanpa alasan kenapa RO sampai tidak memilih untuk buka-bukaan atau bercerita di Densu, malah mendatangkan kuasa hukumnya, pengacaranya. Di garis bawah di sini kan diklaim ya SW adalah teman saya lama. Saya lebih tahu malah cerita yang sebenarnya di balik polemik antara RO dan SW gitu kan. Dan juga dia malah membocorkan lagi, sayangnya bilang udah 2 kali meminta untuk diundang ya kan. Itu aja aku udah ngebacanya, ini mah temen gitu. Dan lihatlah hasilnya, encounternya seperti bagaimana ya. Apakah itu disebut temen? Kalian boleh coba bandingkan dengan Deddy Corbuzier yang mereka juga udah temen, malah jauh, udah bertahun-tahun dari sama-sama masih nol dan sampai di titik sekarang. Lihat aja podcastnya gimana. Yang disebut namanya podcast mendatangkan temen kan bukannya ayo kamu mau ngomong apa, saya bantu, tapi dengan tema yang kamu buka hati, mata dan pikiran deh. Coba kalian lihat sendirilah. Kalau misalnya ini ya, kita garis bawahi pertemanan, podcast pertemanan antara Densu dan SW, dan podcast pertemanan antara Deddy Corbuzier dan RO. Halo Bang Densu. Aduh, sakit ya, gara-gara si Ruben kagak mau diwawancara, malah pindah ke sebelah. Habis lu sih Bang, pertanyaannya nggak ada yang smart people gitu. Ngebawain tuh apa, pertanyaannya tentang masalah gosip, mancing-mancingnya. Nggak ada ininya, fundamentalisnya yang birokrasi gitu, yang pokoknya nama smart people. Lagian lu sih, kalau wawancara tuh nggak ada Bang. Kasian Sarwenda itu udah benar-benar nganggap lu tuh teman curhat. Makanya dia mau gitu curhat ke lu. Lu di belakangnya malah ngomongin. Jangan gitu atuh Bang, nantinya teh kapok. Maaf ya Bang, bukan gue, ini mah netizen yang nyuruh gue ngomong gitu ke lu. Iya sakit kan, itu ratingnya tinggi gitu. Emang belum cukup Bang kemarin rating Minola sama Sarwenda, sampai Ruben juga mau diembat. Bagi-bagi rezeki dong si abang mah. Kalau kemarin itu kan yang datang kan pengacaranya Ruben Onsu ya guys ya. Tapi kalau kali ini Ruben Onsunya yang datang, tapi beda podcast nih ya kan. Kemarin itu kan Ruben Onsu sudah menjawab di dalam live-nya ya guys ya, soal-soal si Wendut tuh ya guys ya. Nah sekarang di podcast tuh, gue ada demen banget ya kalau misalnya Ruben Onsu udah mulutnya udah begitu lagi. Gue demen banget, sumpah udah setengah gila dia. Masalahnya nih ya guys ya, yang dilawan ini kan mantan bininya ya guys ya. Ini gue nggak tahu nih mantan bininya kenapa gitu ya guys ya. Yang dibahas apa, ini jadi nggak kemana gitu ya guys ya. Kayak pengen satu doang nih masalahnya, tapi jadi kemana-mana gitu. Kata gue emang harus digituin. Kalau misalnya kita nahan, makin habis.
sekali-sekali ceretukin, dia aja bisa begini, dia bisa begitu segala macem. Katanya ya guys ya, kalau misalnya tuh si Wendah collab, ngomong ke artis ini segala macem, emang harus diklarifikasi tuh orang. Kalau misal Ruben Onsu yang diem aja, gue gregetan banget gitu. Kayak gue bisa gak sih jadi juru bicaranya gitu. Gue pengen ngomong depan si Wendah, sumpah. Wendah lu kenapa Wendah? Istighfar Wendah gitu. Nyebut. Udah didandani sedemikian rupa biar cakep gitu ya, biar berkelas apa segala macem. Udah cakep, nginjak lo. Wendah, kenapa Wendah lo begitu lo? Itu nggak ngikutin kasus RO dan si S secara keseluruhan ya, tapi gue merhatiin respon reaktifnya si DS, si pemilik podcast DS itu, setelah si RO ini masuk ke podcastnya si DC. Menurut gue nggak tahu ya ini, tapi gue ngeliat itu kayak, lah kenapa lu heboh, kenapa lu reaktif ketika si RO ini masuk podcastnya si DC? Yang pertama, itu haknya si RO untuk mau bicara di podcast manapun. Mungkin di podcastnya si DC dia lebih ngerasa kayak ngobrol sama temen gitu, nggak dikulik-kulik, nggak ditanya-tanya hal-hal yang nggak penting gitu. Yang kedua, gue ngeliat si DS ini kayak ngerasa dia itu harus menyelesaikan permasalahan ini, padahal kan ini permasalahan orang. Kenapa podcast lu jadiin tempat kayak lu seakan-akan ngerasa lu harus nyelesain permasalahan ini? Enggak gitu dong, podcast itu di tempat kita ngobrol. Gak semua yang dibahas di podcast itu untuk nyelesain masalah orang. Ya terserah orang yang mau datang ke situ untuk klarifikasi, hanya untuk ngobrol, hanya untuk membuka behind the scene atau behind the whole story, ya terserah si narasumbernya gitu. Jadi gue sangat memahami kenapa si RO ini gak mau datang ke podcastnya DS, tapi dia mau datang ke podcastnya DC. Karena dia ngerasa di podcastnya DC ini dia lebih diperlakukan sebagai teman gitu loh. Pertanyaannya pertanyaan kayak pertanyaan tongkrongan lah, ngobrol ngalir, nggak diinterogasi, nggak di push untuk gimana sih ini biar cepat selesai. Enggak, karena kan yang pengen cepat selesai harusnya kedua orang ya. Kenapa sih pemilik podcast yang pengen ini masalah selesai? Itu kan menurut gue, udah gitu kenapa dia harus reaktif dengan si RO ini lebih memilih podcastnya si DC gitu. Ya terserah dia, itu hak dia. Karena banyak banget yang udah minta gue rekapin atau rangkumin podcast terbaru Deddy Corbuzier dan juga Ruben Onsu. Dalam video ini gue bakal bantu rangkumin sebisa gue. Disclaimer dulu, karena ini podcast itu bintang tamu isi Ruben, otomatis ini semua dari POV Ruben Onsu. Di podcast tersebut Ruben cerita kalau akhir-akhir ini tekanan dia lagi banyak banget, dari kerjaan, dari masalah perceraian, anak-anak, sampai ke netizen. Makanya dari akhir-akhir ini dia tuh pelarian ke sholat. Ruben juga cerita kalau kartu kreditnya itu sempat diambil karyawannya sampai tagihannya tuh ratusan juta, dan karyawan itu juga mengambil barang-barang pribadi milik Ruben sendiri. Tapi karena kasihan, akhirnya Ruben tuh masih mau memberi kesempatan ke si karyawan ini. Ruben sendiri cerita kalau dia tuh bukan pertama kali dihianati orang, dia tuh sering banget dihianati oleh orang terdekat dia. Tapi karena dari kecil itu Ruben merasa dia tuh sering banget diasingkan, jadi sekarang itu dia tuh susah banget menolak permintaan orang lain atau membantu orang lain. Ada satu momen Ruben cerita soal anaknya Thalia. Jadi Ruben tuh ditelepon dan dimarahin di depan anaknya sendiri. Di saat telepon itu ditutup, Ruben tuh merasa gagal banget jadi seorang ayah. Terus soal Onyo, Ruben cerita kalau dia tuh gak pernah sama sekali berkeluh kesah masalah rumah tangga ke si Onyo ini, biar si Onyo tuh gak kepikiran. Justru menurut Ruben, si Onyo ini yang menghibur dan menenangkan dia. Mengenai hasil pengadilan nantinya, itu Ruben sendiri cerita kalau dia tuh akan menerima apapun hasilnya, tapi kalau misal dia tuh gak dapat hak asuh anak, dia tuh mau jadwal tetap bisa ketemu anak-anak. Ruben juga cerita dia tuh di depan publik itu seakan-akan memakai topeng karena dia tuh harus terlihat ceria, padahal di dalamnya dia lagi banyak pikiran, lagi stres dan sedih. Di akhir-akhir podcast, Ruben sendiri tuh mengenang almarhum ibunya dan juga membahas soal proyek barunya. Sekian rangkum. Kenapa Ruben Onsu lebih memilih podcastnya di tempatnya Om Ded? Ternyata memang karena mereka udah berteman lama. Udah puluhan tahun kenal, bahkan suka saling curhat. Beda sama yang entu, nawarin diri buat podcast, katanya ingin memperbaiki nama baik. Tapi Om Ded di podcast entu bilang, prinsip berteman tuh katanya kalau misalnya kagak bisa bantu lebih baik diam. Bahkan dia juga minta maaf tuh karena kagak pernah bahas gosipnya Ruben. Jadi bantunya ngetik pesan aja deh lewat Wawa.
Di menit 51 juga dia bilang tuh bersyukur dengan kehadirannya Onyo karena membuat hidupnya Ruben lebih tenang. Ruben juga bilang di usia Onyo yang sekarang jangan sampai dia menyelesaikan urusan yang bukan urusannya. Masalahnya kan Onyo udah dewasa ya. Ruben udah kagak bisa ngontrol lagi apakah dia terpapar pemberitaan atau kagak. Ternyata dia kepergok tuh lagi nonton konflik sang ayah. Masalah kesulitan keuangan juga ditanyain sama Om Ded. Dan Ruben juga mengakui kalau kondisi keuangannya ini sedang menurun karena sekarang Ruben lagi bangun masjid. Tapi kalau soal itu ada aja orang yang ngasih tuh buat mendanai pembangunan masjidnya. Tempat usahanya juga pendapatannya lagi menurun. Kayaknya dia juga lagi ngurang-ngurangin karyawan. Bahkan di kondisi yang tidak baik-baik saja dia masih aja ditipu sama mantan karyawannya sendiri. Sebenarnya Ruben itu sudah kasih clue loh, sudah kasih kode. Di tahun 2020 dia tuh udah ngomong, andai aja lu pada jadi gue, lu tuh gak akan sanggup. Jadi di situ aku ngelihat betapa beban derita hidupnya. Tapi dia gak menyerah. Dia bilang apa? Kekuatan gue cuma di anak-anak gue. Lu jadi gue deh, sehari aja deh. Gak sanggup lu. Dia coba, rumahnya mewah, banda banyak. Tapi pernah gak kalian lihat Ruben itu pakai barang-barang branded? Pernah gak kalian lihat Ruben itu bergaya-gaya, tas mewah, sepatu mewah? Pernah gak? Dia hanya memewahkan orang-orangnya. Salah satu adalah istrinya. Dan dia bilang, kalau gue sedih loh di sini, karena dia bilang andai saja kalian mau jadi aku, satu hari kalian nggak sanggup. Sedih banget loh, gue itu terngiang-ngiang terus. Dia sebenarnya kalau di apa tuh, di podcastnya drama-drama hantu itu udah lambaikan tangan sebenarnya. Tapi dia tetap bertahan. Berarti kalian tahu betapa dirongrongnya untuk mewah. Tapi dia tidak pernah komplain. Dia oke. Mungkin dia aja untuk hidup, untuk Ruben sendiri, dia nggak perlu, dia hanya perlu makan. Sekarang dia saatnya beribadah, saatnya dia membangun masjid, membangun tempat tahfiz Al-Quran. Ini saatnya dia mungkin dikasih Allah, dikasih Tuhan dia sendiri supaya bisa konsen ya untuk ibadah ya. Ya Allah walam ya, ini menurut pemikiran gue. Bukan buat Sarwenda, bukan buat Ruben, tapi untuk sesama netizen, khususnya para wanita yang aku hormati dan aku muliakan. Kalau kita melihat sebuah kasus dan menilainya secara subjektif, bukannya objektif, kita tidak akan pernah menemukan keadilan dan kebenaran di sana. Karena begitu kita menilai sesuatu secara subjektif, kalau kita suka sama orang itu, apapun salahnya, kita akan membenarkan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita benci, sekalipun dia benar, kita akan tetap menyalahkannya. Mungkin kita flashback ke belakang ya, ke awal mula kisah ini menjadi sesuatu yang viral, yaitu ketika S melontarkan kata Chong. Di situ banyak sekali para wanita yang murka dan menyalahkan S, juga membela R mati-matian. Tapi ketika R menyebut S sebagai seseorang yang diangkat dari lumpur, which is itu sama-sama sebuah penghinaan, kalian juga para wanita tidak merasa marah, tidak merasa tersinggung, dan justru menambahkan bahwa S itu bukan siapa-siapa tanpa R. S itu nggak dikenal kalau nggak nikah sama R dan sebagainya. Padahal kita juga tahu S ini adalah seorang wanita yang berpendidikan, yang disekolahkan orang tuanya sampai ke luar negeri. Dan untuk sekolah ke luar negeri itu biayanya nggak sedikit loh. Andai kata pun S bukan dari keluarga yang mampu menyekolahkan dia ke luar negeri, tetap aja dia nggak pantas disebut sebagai seseorang yang diangkat dari lumpur. Apalagi S ini pernah menjadi istri dari R, pernah mendampingi dia belasan tahun, hamil dan melahirkan anak-anaknya, bertaruh nyawa untuk memberikan gelar ayah kepada R. Jadi di sini menurut aku keduanya itu sama-sama salah. Tapi yang aku amati respon dari para wanita yang justru begitu murka dengan istilah Chong, tapi tidak murka ketika ada seorang wanita sesama kaumnya yang mengabdikan diri sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, lalu disebut sebagai seseorang yang diangkat dari lumpur. Lalu mengenai nafkah 200 juta yang juga viral, banyak para wanita yang langsung merendahkan harga dirinya sendiri. Banyak tuh yang nulis,
Kalau nafkahku 200 juta per bulan, suamiku mancing, aku yang cari cacing. Kalau nafkahku 200 juta per bulan, warungku aku buka 24 jam. Woi, masuk angin dong. Maaf ya. Seringkali kita ini sebagai perempuan ya, lupa bagaimana cara menghormati diri sendiri. Padahal kita tahu betul ya, kita ini tinggal di negara yang budaya patriarkinya itu sangat kuat. Dan banyak sekali wanita yang menjadi korban patriarki. Jadi menurut aku ya, dari kasus ini, kita sebagai perempuan, sebagai ibu, semestinya justru mengambil sisi positifnya. Dengan kejadian ini, kita justru perlu mengajari anak-anak perempuan kita bagaimana cara menghargai dan menghormati diri mereka sendiri, supaya mereka tahu harga diri mereka tidak ditentukan dengan sejumlah nominal uang. Dan kita juga perlu mengajari anak laki-laki kita supaya jangan pernah menilai seorang wanita dengan nominal tertentu. Bukannya malah kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, malah merendahkan diri sendiri dengan menuliskan statement-statement seperti itu. Apalagi 200 jutanya itu kan infonya rembes ya, atau nalangin dulu, bayarin dulu baru diganti. Itu pun udah lama di stop loh nafkahnya. In my humble opinion, menurut aku, mohon maaf ya, nafkah anak seharusnya tidak boleh diberhentikan apapun itu alasannya. Karena sekalipun orang tua itu berselisih paham, anak-anak tetap berhak mendapatkan biaya pendidikan, biaya kehidupannya, dan itu diatur dalam undang-undang loh. Lagi pula ya, di dalam sebuah perceraian memang pasti akan muncul resiko salah satu orang tua sulit bertemu dengan anak-anaknya karena kan udah pisah rumah. Jadi menurut aku ya, sekalipun sebagai seorang ayah sulit bertemu dengan anak-anaknya lagi pasca perceraian, tetap kurang bijak kalau menghentikan nafkah anak. Karena sekalipun nggak ketemu, anaknya kan tetap butuh sekolah, tetap butuh makan, tetap butuh les dan segala macamnya, ya kan? Dan ini untuk sesama perempuan ya, yang membenarkan R dalam mengambil keputusan untuk menghentikan nafkah anak dengan alasan tertentu, bahkan mendukung R untuk mengambil kembali harta gono gini yang menjadi haknya S, bahkan mendukung R untuk merebut hak asuh anak. Ini menurut aku ya, laki-laki itu makhluk yang cerdas, laki-laki itu makhluk logika. Jadi laki-laki tanpa kita ajarin mereka itu sudah pinter. Kita tentu sering dengar ya, banyak kasus suami selingkuh dengan alasan istrinya kurang cantik lah, istrinya nggak bisa kasih keturunan lah, istrinya nggak pinter ngerawat diri lah, istrinya nggak bisa masak lah, dan lain sebagainya. Kita juga tentu sering dengar, banyak ayah melalaikan tugasnya dalam memberi nafkah ke anak-anaknya. Jadi dari sini kita tahu ya, laki-laki itu tanpa perlu diajarin, tanpa perlu didukung. Kalau mereka mau melepaskan tanggung jawabnya, mereka akan mencari alasan. Apalagi kalau diajarin bahkan didukung oleh kaum perempuan sendiri. Jadi jangan kaget loh ya kalau suatu saat nanti kita akan lebih sering mendengar kasus suami menceraikan istrinya dengan berbagai alasan. Kasus seorang ayah tidak menafkahi anak-anaknya dengan berbagai alasan. Karena kalian sendiri para wanita yang membenarkan kalau dengan alasan tertentu laki-laki boleh lari dari tanggung jawabnya. Padahal ya, negara sudah susah payah menjamin, negara sudah melindungi hak-hak kita sebagai perempuan andai kata terjadi sebuah perceraian. Tentang harta gono gini, tentang nafkah anak, tentang hak asuh anak. Tapi kalian sendiri para wanita mati-matian berjuang untuk mencabut hak itu dari wanita lainnya. Kalau hanya karena kata-kata kasar, lantas seorang perempuan yang diceraikan jadi pantas untuk kehilangan semua haknya, apakah kalian yakin ketika kalian berada di posisi yang sama, atau ketika kalian juga mengalami cobaan di dalam pernikahan, apakah kalian bisa menjamin kalian tidak akan melontarkan satu pun kata kasar ke suami kalian?
Bukan membenarkan kata-katanya S ya, apalagi itu diucapkan di muka publik yang mana dia sendiri adalah public figure yang memang semestinya bisa lebih menjaga sikap. Tapi sekali lagi public figure itu juga manusia. Kita nggak pernah tahu apa yang dia pendam selama ini sehingga akhirnya dia murka, sehingga dia akhirnya meledak. Dan S sendiri juga sudah berbesar hati loh meminta maaf. Tapi kalian sendiri lihat permintaan maafnya dia dicaci lagi, dihina lagi, katanya dasar acting lah, pura-pura nangis lah dan sebagainya. So dia mesti bagaimana? Lalu tentang perkara yang baru ini kejadian ya, tentang yang perkara 3 huruf itu, kita semua juga tahu kok itu yang spill kan lawyernya sendiri, bukan S lo yang spill. Justru selama ini pihaknya S itu mati-matian menutupi hal itu. Aku yakin karena S itu juga mempertimbangkan mental anak-anaknya. Karena itu kan kalau itu betul ya 3 huruf itu kan adalah sebuah yang maaf aib ya, dan tentu akan sangat ngefek ke mental anak-anaknya ketika teman-teman si anak-anaknya itu tahu. Jadi kalau lagi-lagi S yang disalahkan karena hal itu, hello, itu namanya gaslighting loh. Itu adalah sebuah manipulasi psikologi di mana kalian meletakkan korban pada posisi pelaku, dan itu nggak adil sama sekali loh. Pertanyaan aku, kalau kalian yang ada di posisinya S, kira-kira bagaimana? Dan untuk kita-kita nih yang udah menjadi ibu ya, punya anak perempuan maupun laki-laki, mestinya kasus ini jadi sebuah pembelajaran buat kita. Ke anak perempuan, kita harus ajarkan bahwa mereka ini berharga, bahwa sekalipun kelak mereka memilih jadi ibu rumah tangga, mereka tetap berharga. Kita juga perlu mengajarkan ke anak laki-laki kita untuk menghormati ibu dari anak-anaknya, untuk menunaikan tanggung jawabnya. Dan buat para netizen, khususnya para wanita, yuk lebih dijaga ketikannya. Jangan menertawakan seseorang yang sedang tertimpa badai di dalam hidupnya hanya karena langit kita ini sedang cerah. Karena kita nggak pernah tahu badai mana yang akan menghampiri kehidupan kita. Emberan say, apes banget. Kita 1 hari sama saweran, langsung itu paling jadi kesurupan. Kita bayangin saja ya, semua Meva, dia itu waktu rumah renovasi itu, dia minta nginep di Ritz-Carlton say. Ya 1 bulan rumah renovasi, Ritz-Carlton 1 hari 4 juta say. Coba dikali 1 bulan, bayar siapa? Si Onsen. Dia nggak sanggup di Oyo Trade Doors. Dia bilang, iya, anak-anak saya itu suka rumah di situ, suka Ritz-Carlton. Dia menggunakan anak-anaknya itu jadi senjata untuk morot. Lagian saya, dia itu onsen katanya itu bokeh, pinjol, ngutang, penyakitan, cong pula. Kok betah gitu kan? Saya kenal tuh banyak teman-teman gue cewek-cewek itu ya, lakinya tuh garong, galak ternyata, suka mabok, suka pukul. Ya si istrinya kabur, dia sewa lah anak-anaknya rumah, harus rumah kecil atau pulang ke rumah orang tuanya. Nggak mau dia di situ ngetem di rumah lakinya itu meskipun gede ya, kan dia tahu nggak bisa tenang, nggak bisa tidur, dan dia stres, makanya dia memilih jalan susah. Ini enggak. Katanya mantan lakinya itu cong, bermasalah, terus dia itu penyakitan, terus dia itu bawa lekong. Pokoknya tapi kenapa ngetem di situ? Kalau orang normal kan kabur, saya kan kabur. Ini enggak, udah tahu laki bermasalah. Harta-harta bermasalah masih ngetem di situ. Dia bilang, iya, aku kan yang beli barang-barang di rumah itu. Ya, paling kemoceng, cancut, keset, gitu-gitu. Kalau kita tahu rumah itu bermasalah, ngapain kita renov, invest miliaran, betul nggak? Kalau kita punya miliaran, kita langsung beli rumah, sewa rumah gede. Paku Buwono saya beli tuh penthouse. Katanya sejam itu ke live 2 miliar. Katanya sekarang itu dia rugi 20 miliar. Jadi aset dia 100 M dong. Kok kenapa masih minta ke laki cong yang gagal itu? Udah gagal, pinjol, ngutang, penyakitan. Gue bingung gitu. Nggak sinkron. Tapi buzzer pembelanya, iya saweran itu bener, minta hak-haknya. Kalau lo punya duit ya pergi aja. Artinya dia cumannya itu beli keset, beli kemoceng, paling sikat-sikat WC. Dia bilang, aku invest di rumah itu, aku minta hak-hak gue dong. Rumah itu kan berhenti direnov, makanya aku lanjutin. Kalau lo lanjutin ngapain habis 5-6 miliar? Kalau itu bermasalah, pakai otak.
Makanya kok jadi Encim itu nggak pintar ya. Beda ya sama Encim-Encim Mangga 2 itu pedagang pintar-pintar loh say. Mereka Encim-Encim Mangga 2 itu mereka kerja keras melebihi laki. Bahkan cewek Encim itu kadang-kadang lebih kaya daripada laki nyangkong itu. Ini pernah gagal kayaknya ya. Encim gagal, aduh. Oke Sobat Analisis Senggit, setelah kita melihat keseluruhan pembahasan tadi, sekarang saya mau memberikan komentar saya secara pribadi. Dan saya ingin menegaskan dari awal, ini adalah opini saya setelah melihat narasi yang dibahas. Saya tidak berada di posisi Ruben, saya tidak berada di posisi Sarwenda, saya juga tidak berada di posisi Denny Sumahgo ataupun Deddy Corbuzier. Jadi saya tidak mau sok tahu seolah-olah saya mengetahui seluruh kejadian di balik layar. Nah, kalau saya melihat dari narasi tadi, hal pertama yang paling menarik adalah soal Ruben yang memilih podcast tertentu untuk bercerita. Kalau saya pribadi ditanya kenapa kamu lebih nyaman curhat kepada teman lama dibanding orang yang baru kamu kenal, jawabannya sederhana, karena ada rasa percaya. Ruben dan Sarwenda mungkin punya persoalan masing-masing, mereka mungkin mempunyai sudut pandang masing-masing, mereka mungkin memiliki pengalaman masing-masing. Tetapi anak-anak tidak seharusnya dipaksa memilih kubu. Di narasi tadi juga dibahas mengenai bagaimana Ruben mengatakan bahwa dirinya tidak ingin anak-anak terlalu terbebani dengan persoalan rumah tangga. Bahkan, ada pembahasan mengenai bagaimana Onyo justru menjadi sosok yang memberikan ketenangan bagi Ruben. Saya juga kurang setuju kalau kemudian orang-orang saling berlomba membela tokoh favoritnya sampai menganggap semua tindakan tokoh tersebut otomatis benar. Ini yang menurut saya berbahaya. Kalau kita suka seseorang, bukan berarti orang tersebut tidak mungkin melakukan kesalahan. Kalau kita tidak suka seseorang, bukan berarti semua yang dilakukan orang tersebut pasti salah. Kita harus mampu membedakan antara saya suka orang ini dengan saya setuju dengan semua tindakannya. Itu dua hal yang berbeda. Saya pribadi lebih memilih melihat kasus seperti ini dengan prinsip sederhana. Kalau memang ada masalah, biarkan pihak yang berkepentingan menyelesaikannya melalui jalur yang tepat. Kalau memang ada persoalan hukum, biarkan proses hukum berjalan. Kalau ada persoalan keluarga, semoga keluarga tersebut bisa menemukan jalan terbaik. Dan kalau kita sebagai netizen tidak tahu fakta lengkapnya, tidak ada salahnya untuk mengatakan, saya belum tahu. Menurut saya, mengakui bahwa kita tidak tahu jauh lebih dewasa daripada memaksakan diri seolah-olah kita mengetahui semuanya. Jadi, kesimpulan pribadi saya bisa memahami kenapa Ruben memilih tempat yang menurutnya nyaman untuk bercerita. Saya juga bisa memahami kenapa publik akhirnya membandingkan podcast satu dengan podcast lainnya. Tetapi saya tidak mau langsung menyimpulkan bahwa pilihan tersebut berarti ada permusuhan atau niat tertentu. Bisa jadi memang sesederhana soal kenyamanan. Dan kalau memang Ruben sedang menghadapi banyak tekanan seperti yang diceritakan dalam podcast tersebut, menurut saya yang paling dibutuhkan bukanlah tambahan tekanan dari netizen. Yang dibutuhkan justru ruang untuk menyelesaikan persoalan dengan lebih tenang. Begitu juga dengan pihak lainnya, jangan sampai semua orang merasa harus menang dalam perang opini, karena dalam masalah rumah tangga, menurut saya tidak selalu ada pemenang. Yang paling penting adalah bagaimana semua pihak, terutama anak-anak, bisa melewati masa sulit ini dengan dampak seminimal mungkin. Itu pendapat saya. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian melihat Ruben memilih podcast tertentu memang semata-mata karena faktor kenyamanan dan pertemanan? Atau kalian justru melihat ada alasan lain di balik keputusan tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tapi satu hal, silahkan berbeda pendapat tanpa harus saling menghina. Karena kita boleh sengit dalam menganalisis, tetapi tetap harus sehat dalam berdiskusi. Saya pamit. Sampai bertemu lagi di video analisis sengit berikutnya.